bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan acara ibadah live streaming online di hari ini, ibadah pengangkatan Yesus terangkat ke surga, saya mengucapkan salam hormat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita arahkan pandangan kita untuk kita sama-sama mau datang beribadah, dan kita mau undang kuasa Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga Roh Kudus-Nya mau menjamah dan melawat kita di pagi hari ini. Tidak dapat kita membalas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau datang sungguh-sungguh mau beribadah, menyembah Dia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita angkat pujian yang mengatakan, dengan apakah ku balas kasih setiamu. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
yang begitu setia dalam kehidupan kami, yang kami kenal di dalam anak tunggal Yesus Kristus. Melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, kami boleh datang di pagi hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala perkara yang kau buat dalam kehidupan kami, yang begitu luar biasa kami rasakan. Sehingga kami boleh ada di pagi hari ini, dengan penuh hati sukacita, kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah di pagi hari ini, jikalau masih ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu jalannya ibadah, baik gangguan sound system, baik gangguan jaringan Tuhan, dan gangguan di setiap hidup kami dan ruangan ini, kami bersatu hati dan memanggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusir dan menghalau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkuasa untuk menutup, bungkus dan menyucikan dan mengusir segala pekerjaan yang tidak berkenan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu mengambil alih ibadah di pagi hari ini. Dan kami buka ibadah di pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami alaskan ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu tetap masih berdiri. Dengan hati yang penuh sukacita, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Rasul Paulus mengatakan, kita dipilih, bukan hanya kita dipilih, tetapi kita dipertunangkan dengan Tuhan. Untuk itu kita akan pujian yang kira-kira mengatakan, kita dipilih dari segala bangsa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Begitu Bapak Ibu tetap dalam keadaan berdiri dan kita angkat hati kita untuk mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita mengangkat sebuah lagu, "Masuk Ruang Maha Kudus." Tuhan Yesus datang merobek tirai ini sehingga tidak ada batas lagi antara kita dan Tuhan. Dan masing-masing menyatakan diri kepada Tuhan.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu kami tidak bisa membalas dengan apa yang ada Tuhan. Tetapi lewat kehidupan kami boleh persembahkan satu kehidupan kami yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pagi hari ini kami bersuka cita boleh merayakan di mana Engkau terangkat ke sorga atau kembali pulang ke rumah Bapa di sorga, dan Engkau akan menjanjikan Engkau akan datang kembali untuk membawa kami, menjemput kami, untuk kami boleh masuk
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini seberapa kami yang ada Tuhan, teristimewa seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini ada di rumah, sedang menyaksikan tayangan ini, mengikuti ibadah secara langsung. Lawati mereka semua Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti pemberitaan firman Allah ini dengan baik, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam ibadah kami, baik gangguan jaringan, gangguan apapun, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan itu dihancurkan oleh darah Yesus. Kami hanya mengundang kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Teristimewa kami hamba-Mu yang kecil, yang tidak ada apa-apa. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mula pertama, saya ucapkan Shalom. Selamat pagi, khususnya kepada Bapak Ibu semua yang berada di rumah, yang menyaksikan tayangan ibadah online secara langsung pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali lagi, kita bertemu dalam ibadah. Kita bersyukur, kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, sehingga kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya akan berkhotbah dengan tema atau judul, Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, nanti kita akan baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Coba kita akan baca saudara, masing-masing saudara mempersiapkan membuka Alkitab saudara. Dikatakan di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, hari ini umat Kristen khususnya ya di seluruh dunia merayakan hari apa saudara? Ya, mungkin saudara yang di rumah mengatakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya katakan kepada Bapak Ibu semua, ya khususnya saudara yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saya katakan Yesus tidak naik ke sorga. Mungkin saudara berkata, ini pendeta dari mana mengatakan Yesus tidak naik ke sorga? Ya, karena saya selidiki di dalam Alkitab, tidak ada ayat yang secara spesifik yang mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga. Benar? Tidak ada. Ya? Tapi yang benar adalah Yesus terangkat ke sorga. Amin. Ya, saya akan buktikan kepada Bapak Ibu semua yang selama ini pemahaman kita banyak yang salah. Karena dari dulu kita mengatakan, ya, Yesus naik ke sorga. Karena dalam kalender pemerintahan hari ini adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Tapi saya berani katakan saudara, ya, bahwa Yesus dia tidak naik ke sorga, tetapi dia terangkat ke sorga. Naik dan terangkat sesuatu hal yang berbeda.
perhatikan dulu ayat-ayatnya, saudara. Ya, kita akan baca Markus 16 ayat 19. Injil Markus pasal 16 ayat 19. Nanti dibantu tayangannya ya. Di sini dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan Bapak Ibu semua, ya, saya ulangi lagi. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bukan naiklah dia ke sorga, kata ayat ini, tapi ayat ini mengatakan terangkatlah ia ke sorga. Saat itu Tuhan Yesus, sebelum dia terangkat ke sorga, dia berbicara kepada para murid-muridnya, dan dia katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jikalau kamu meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Dan kalau sekalipun kamu minum racun, mau kamu tidak, dan seterusnya. Setelah Yesus mengatakan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Itu dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19. Di dalam bahasa aslinya, saudara, ya, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, itu terangkat adalah analambano. Analambano artinya terangkat, diangkat. Saudara, ya, saya buktikan lagi. Injil Lukas pasal 24 ayat 51. Injil Lukas pasal 24 ayat 51. Ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Ini dua ayat mengatakan terangkat, tidak mengatakan dia naik ke sorga. Jadi ketika Yesus sedang memberkati mereka, dia berpisah, kemudian terangkatlah di sorga. Jadi yang pertama, saudara, penulis Injil Markus yang bernama Yohanes Markus, dia menulis dan dia menyaksikan bahwa Yesus benar-benar terangkat ke sorga. Maka dia katakan, begitu juga Dr. Lukas, penulis Injil Lukas, dia bersaksi, dia mengatakan setelah Yesus memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi kata-kata naik itu tidak ada, sudah. Yesus itu terangkat ke sorga. Kita lihat lagi beberapa contoh ayat supaya saudara dapat pemahaman yang benar. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, sampai pada hari ia terangkat. Sekali lagi, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Ini surat yang ditulis oleh Dr. Lukas, ditujukan kepada seorang hamba yang bernama Theophilus. Sudah, seorang bangsawan. Dia menuliskan surat yang kedua dan dia bersaksi sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Saudara lihat ayat yang ke-9 di bawah. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya menyelidiki, tidak ada kata yang mengatakan Yesus naik ke sorga. Tetapi yang benar adalah Yesus terangkat ke sorga. Saudara, terangkat ke sorga. Di dalam bahasa Inggrisnya pun dikatakan He was taken up.
5 ayat yang pertama. Coba kita baca. Matius pasal 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Di sini Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Ke atas bukit dia naik, bukan terangkat. Saudara, berbeda. Ya, dalam bahasa aslinya kata naik di sini adalah anabaino dalam bahasa Yunani-nya. Artinya naik. Naiklah Yesus ke bukit. Coba kita lihat lagi. Matius 8 ayat 23. Matius pasal 8 ayat 23. Matius 8 ayat 23. Di sini dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti. Yesus naik ke dalam perahu. Sudah, ini kata-kata naik. Maka saya katakan tadi, ya, naik dan terangkat sesuatu yang sangat berbeda. Yesus naik ke atas bukit. Dalam bahasa di sini adalah anabaino. Tapi Yesus terangkat ke surga. Itu anapero. Itu analambano. Yesus terangkat. Dua kata ini sudah berbeda. Sudah. Dan kalau kita lihat tadi ayat-ayat yang saya sudah baca, jelas dalam bahasa Indonesia pun dikatakan Yesus terangkat ke surga. Nah, saudara, terangkat sama naik itu berbeda. Saudara bisa naik ke kursi, ke tangga, ke meja, saudara bisa. Kita bisa naik ke atas meja. Tapi kalau terangkat, saudara, ya, jangankan naik terangkat sampai 10 cm, saudara sedikit aja terangkat, tidak bisa. Amin. Ya. Jadi naik dan terangkat itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi Yesus yang kita sembah, dia terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga. Artinya apa? Dia membuktikan bahwa dia benar-benar terangkat. Artinya apa, saudara? Bahwa kita juga orang-orang yang percaya nanti pada saat Kristus datang yang kedua kali, ya, dia akan mengangkat gerejanya yang sempurna. Amin, saudara. Jadi kalau Yesus terangkat, kita pun juga sebagai umat yang percaya, kita juga suatu saat akan mengalami yang namanya pengangkatan. Ya, saudara. Jadi inilah yang saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya, yang menyaksikan tayangan ini. Saya berani katakan, Yesus tidak naik ke surga, tapi dia terangkat ke surga. Haleluya. Dia terangkat ke surga. Naik dan terangkat sesuatu hal yang berbeda. Saudara bisa naik ke atas kursi, ke atas meja, ke atas genteng sendiri. Saudara bisa naik dengan berbagai cara. Tapi kalau sedikit terangkat saja, tidak akan bisa, saudara. Itulah saudara dikasih di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Ya, dia terangkat ke surga. Saudara, dia kembali pulang ke rumah Bapaknya. Saudara, untuk apa? Untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita orang-orang yang percaya. Yang setuju saudara katakan amin. Saudara, dia terangkat ke surga, dia kembali pulang ke rumah Bapak. Kenapa dia kembali pulang? Karena tugas di dalam dunia sudah selesai. Saudara, kita lihat perjalanan Tuhan Yesus dari mulai dia lahir di kandang domba. Setelah dia lahir, kemudian Yesus sudah mulai besar. Yesus dibaptis. Setelah dibaptis,
Yesus melakukan penginjilan, pelayanan ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang yang percaya kepada. Sudah sampai akhirnya setelah Yesus melakukan masa penginjilan, tiba saatnya Yesus harus mengalami, saudara, mati disalibkan. Ya, peristiwa seperti itu. Kemudian setelah disalibkan, dia mati. Pada hari ketika dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia hidup. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada orang banyak. Alkitab katakan lebih dari 500 orang yang Yesus menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia hidup. Pertama kali dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada seorang perempuan, dan seterusnya dia menampakkan diri kepada para murid-murid, kepada orang banyak. Saudara, dia menampakkan diri selama 39 hari. Pada hari yang ke-40 selesai tugas misinya dia kembali kepada Bapaknya di surga. Dia terangkat ke surga. Inilah pada hari ini, saudara, yang kita peringati, hari di mana Yesus terangkat ke surga. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya sudah dikasih di dalam Tuhan. Ya, dikatakan di sini tadi ayat yang kita baca, dia naik, dia terangkat ke surga, dia kembali kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Makanya dia berkata, saudara, tadi janganlah kamu gelisah. Itu saudara, ya, janganlah kamu gelisah. Saudara, coba kita lihat kembali lagi, ya, artinya janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya ada jaminan buat kita semua orang-orang yang percaya. Jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Amin, saudara. Jangan perlu takut, tidak perlu khawatir. Terutama apa? Tentang akhir hidup kita, tentang perjalanan hidup kita. Karena Yesus sudah menjanjikan bagi kita semua, saudara, bahwa dia kembali, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, dia memberikan kekekalan bagi kita. Sudah. Itu sebab Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, coba saudara kita kembali lagi, kita baca sedikit lagi. Ya, tadi Injil Yohanes 14, ya, ya, ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, dari katakan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan. Ini satu jaminan yang Yesus berikan untuk saudara dan saya. Dia terangkat, dia kembali ke rumah Bapaknya, dan dia menyediakan tempat tinggal untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu semua, mungkin kita di dunia ini ada yang belum punya rumah, ya, ada yang kos, ada yang kontrak, dan sebagainya. Saya mau katakan Bapak Ibu, saudara nggak perlu gelisah. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Amin, saudara. Di dunia kita tidak punya rumah, tapi kita di surga kita punya rumah. Saudara, itu disediakan buat saudara, buat saudara itu semua, saudara. Ya, bahkan saudara, coba kita baca, ya, di surga Tuhan menyediakan tempat yang mewah, saudara.
Coba ayat yang kedua, saya senang sekali dikatakan di sini. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, in my father's house are many mansions. Many mansion. Mansion artinya rumah mewah, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, in my father's house many mansion. Jadi di rumah Bapa kita di surga kita ada tempat tinggal, tempat-tempat yang mewah. Many mansion artinya tempat tinggal yang mewah, rumah yang mewah. Oh, luar biasa, saudara. Di surga itu bukan seperti rumah BTN, tidak ada. Tapi rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saudara mau memiliki rumah mewah itu? Haleluya. Ya? Saudara ingin memiliki. Saya pengen, saudara. Ya? Jadi begitu kita kembali nanti, Tuhan sudah sediakan. Ini, Pak John, ini kau punya tempat di sini. Oh, apa namanya? Ya, disediakan. Ini, kaplingnya ini buat saudara yang menyaksikan tayang ini. Pak Martin, ini tempatmu. Nah, saudara, ini buat tempatnya Pak Samuel. Ini tempatnya buat Pak Ayomi. Semua kapling-kapling itu Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara, asal kita percaya. Firman Tuhan kata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini jaminan yang Yesus sampaikan kepada kita. Tetapi sudah dikasih di dalam Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan rumah mewah, saudara, ya, rumah mewah, many mansions, banyak tempat tinggal yang mewah, ada syaratnya yang harus kita lakukan. Saudara ingin membeli rumah di dunia ini, pasti ada syaratnya. Amin. Ya, ada syaratnya. Sama, kita juga ingin mendapatkan tempat tinggal yang Yesus janjikan. Itu ada syarat. Saudara, ada syarat yang harus kita lakukan, saudara. Karena Dia berjanji, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu berada. Itu janji Tuhan. Dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita untuk ini loh, kapling-kapling yang sudah disediakan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semua, ada syarat yang harus kita lakukan. Apa syarat yang harus kita lakukan? Tidak banyak saudara syaratnya. Hanya 3 syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, kita harus percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tanpa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tidak akan memperoleh rumah yang Tuhan janjikan untuk kita. Jadi yang pertama, saudara, kita harus percaya. Ya, ini coba kita baca Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Jadi syarat yang pertama adalah harus percaya. Amin. Saudara percaya Yesus? Haleluya. Amin. Saudara ya, percaya artinya apa? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi kita percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar percaya. Percaya artinya menerima. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, karena di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jaminan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kalau kita ingin sampai kepada rumah Bapa, kita harus melalui jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu siapa? Itulah pribadi Tuhan Yesus. Artinya sudah dikasih di dalam Tuhan. Saudara harus percaya, menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Dia adalah jalan keselamatan. Hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya, itu dipertegas oleh Rasul Petrus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita baca sedikit. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan di sini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang itu juga katakan amin. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat memberikan keselamatan buat kita semua. Ini jaminan, saudara. Makanya kita harus percaya dulu. Dan kalau kita percaya, mungkin saudara yang menyaksikan saya ini, Pak Pendeta, saya sudah percaya Yesus. Yes, saya katakan. Itu kunci utama. Tetapi saudara, arti percaya itu apa? Bukan hanya kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau kita benar-benar percaya, ya, tandanya ada satu tandanya bahwa kita percaya benar-benar kepada Yesus. Udah, orang yang percaya Yesus, kalau kita di dalam pengajaran tabernakel jelas, itu kena dalam pintu gerbang. Pintu gerbang adalah pintu masuk jalan keselamatan. Ketika kita masuk ke dalam tabernakel, pintu gerbang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketemu saudara dengan alat yang kedua, mezbah korban bakar. Itu harus bicara apa? Pertobatan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, tandanya apa? Harus bertobat. Harus bertobat. Dan bukti bahwa dia sudah bertobat, dia lahir baru, harus dibaptis. Itu saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang belum dibaptis, mari ambil waktu untuk kita memberanikan diri untuk dibaptis. Artinya kita percaya kepada Yesus. Bukti saya percaya Yesus, kita masuk dalam baptisan air, tanda kematian dan kebangkitan, saudara. Jadi dibaptis, hidup baru. Itulah yang namanya kita percaya dan menerima Yesus. Jadi kunci utama adalah kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita setelah kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita bertobat, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Kita masuk dalam baptisan air, saudara. Kita masuk di dalam baptisan air. Sehingga apa? Ada satu pengakuan. Seperti waktu Yesus dia dibaptis. Setelah Yesus keluar dari air, kemudian ada suara dari langit. Apa suaranya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya apa, saudara? Ada pengakuan. Waktu Yesus sebagai manusia, dia menjalankan baptisan air lewat Yohanes Pembaptis, sehingga ada pengakuan dari surga, pengakuan dari Allah. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita benar-benar hidup menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita bertobat, kita masuk dalam baptisan air. Ketika kita sudah dibaptis, kita keluar dari air, ada pengakuan dari Allah kepada kita. Inilah anakku yang kukasih. Sudah ada pengakuan, baru namanya benar-benar kita hidup baru di dalam Tuhan. Sudah, karena dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Kita baca, saudara. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu sebelum kita menerima Yesus, kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan
dan kebenaran. Jadi saudara, sebelum kita dibaptis, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mungkin kehidupan kita dahulu hidup dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita bertobat, kita dibaptis, maka kita hidup, dikatakan hendaklah kamu hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, ya, anak-anak terang berarti apa, saudara? Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Itu dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ciptaan baru ya, saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5, maaf saudara. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Oh, saya salah. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kalau lihat lagu itu. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Nah ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah kunci yang pertama, saudara, di mana bahwa kita akan memperoleh janji daripada Tuhan. Ya, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, syarat yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus. Tanpa kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mendapat tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki tempat tinggal yang Tuhan janjikan bagi kita? Yang kedua, kita harus masuk di dalam pengangkatan. Nah ini saudara, harus masuk dalam peristiwa rapture, pengangkatan. Coba kita baca itu 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Saya akan baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, ini peristiwa pengangkatan. Saudara, nanti pada saat sangkakala berbunyi, orang-orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan, ya, yang mati di dalam Tuhan akan diangkat. Saudara, kemudian yang masih hidup pada saat juga sama-sama akan diubahkan, akan diangkat, bertemu dengan Kristus di angkasa. Saudara, bertemu dengan Kristus di angkasa. Artinya ini peristiwa pengangkatan, peristiwa rapture, kedatangan Yesus tahap pertama. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Saudara tahu, Yesus datang itu dalam dunia ini nanti, kedatangan yang kedua kali, dia dengan datang 2 tahap. Tahap pertama, dia datang di angkasa, dia tidak menginjakkan kakinya di bumi. Inilah ayat yang kita baca. Jadi pada saat Kristus datang bersama dengan rombongan para malaikat, saudara, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Siapa yang mati di dalam Tuhan? Yang sekarang saudara-saudara mungkin keluarga kita yang mati di dalam Tuhan, yang mati dia percaya kepada Yesus. Saudara, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang mati dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan.
Dia akan dibangkitkan dulu. Dibangkitkan, menyongsong Kristus di angkasa. Dan orang-orang yang masih hidup pada saat itu, saudara. Mungkin kalau kita pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, kita mungkin masih hidup, kita juga akan diangkat. Tetapi ada persyaratannya sebelum kita diangkat itu, saudara. Dan nanti sama-sama dengan Kristus, bertemu dengan Dia di udara. Dia sebagai mempelai pria surga, Dia akan mengangkat gerejanya yang sempurna. Saudara, diangkat gereja, bertemu dengan Dia. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan diangkat, dibawa. Nanti untuk apa? Untuk memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Saudara. Dan bagaimana kalau yang tidak diangkat? Jadi pada saat masa pengangkatan, saudara, gereja Tuhan akan diangkat. Orang-orang yang tertinggal, yang tidak diangkat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan masuk zaman antikris. Selama 3,5 masa dan 3,5 masa, 7 tahun. Dan itu masa yang sangat sukar, masa tribulasi. Saudara, kedatangan Kristus nanti, orang-orang yang tertinggal akan masuk zaman antikris. Kita berdoa, saudara, kita jangan sampai anak cucu kita, keluarga kita masuk zaman antikris, tertinggal, saudara. Karena nanti pada saat pengangkatan, ya, suami istri belum tentu dua-dua diangkat. Mungkin istri diangkat, suami tertinggal. Atau suami diangkat, istri tertinggal. Anak-anak bisa tertinggal. Jadi keselamatan itu masing-masing, saudara. Tidak bisa nebeng satu dengan yang lain. Tidak, saudara. Mari kita jaga hidup kita benar-benar, supaya benar-benar kita terangkat. Saudara, kita masuk dalam pengangkatan. Atau setidak-tidaknya, saudara, sebelum masuk zaman pengangkatan, ya Tuhan izinkan saudara dan saya, kalau katakan dipanggil Tuhan, biarlah kita mau mati di dalam Tuhan. Amin. Mati di dalam Tuhan, mati di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, ini yang Tuhan mau, yang inginkan, saudara, masa pengangkatan ini. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa diangkat? Ya, kita harus menjadi mempelai wanita yang kudus, menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Efesus 6 ayat yang ke-27. Efesus pasal 6 ayat 27. Saya akan baca, saudara. Efesus pasal 6 yang dikatakan bahwa tanpa cacat dan celah. Efesus pasal 5 kan? Oh ya, pasal 5. Pasal 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah ukurannya, saudara. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam pengangkatan? Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, tanpa cacat atau kerut di hadapan Tuhan. Oh, saudara, ini ukurannya memang luar biasa, ya. Itu yang Tuhan minta. Karena Tuhan adalah kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 16, 15-16, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi ukurannya adalah benar-benar kudus, tanpa cacat, tanpa kerut. Kerut, ini kemeja ini. Saya ingat pendeta Sony Budiono, saudara, rekan saya yang di Medan. Dia menyampaikan, kerut itu, saudara, jangan ada kerut sedikit pun di dalam diri kita. Contoh dia katakan seperti kehilangan ini, sekalipun sudah digosok licin, ya, kemeja ini, kalau kita perhatikan masih ada kerut. Saudara, ini kerut. Saudara lihat tangan saya kerut. Saudara, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Buang itu ya segala kerut. Kerut apa? Kepala
sempurna, Tuhan maunya licin. Amin. Jangan ada kerut dalam kehidupan kita, saudara. Kita marah itu namanya kerut. Kita bersungut-sungut itu namanya kerut. Tuhan mau dalam hidup kita tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Itulah ukuran orang-orang yang nanti akan diangkat menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih di dalam Tuhan. Ya, jadi mari. Makanya, ya bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, kata Rasul Paulus. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu hidup. Bagaimana kamu hidup? Nah, sekarang kita ini koreksi masing-masing. Bagaimana kehidupan kita ini? Udah. Paulus katakan jangan kamu hidup seperti orang bebal. Ya, tetapi mari kita hidup supaya kita mengerti kehendak Allah. Itu yang kedua. Ya, kita harus masuk di dalam pengangkatan supaya kita diangkat, saudara. Diangkat. Kalau kita diangkat, otomatis ya kita akan mendapat rumah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Dan kalau kita tidak diangkat, kita akan masuk dalam antikris. Berdoa, saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terangkat, kita melihat anak kita berteriak-teriak, "Apa tolong, selamatkan saya, tolong." Nggak bisa, saudara. Ini ngeri, saudara. Kapan ini peristiwa akan terjadi? Saya katakan tidak lama lagi akan terjadi. Tanda-tanda zaman sekarang sudah terjadi kalau saudara lihat sekarang. Ya, contohnya tanpa kita pikir, kenapa di awal 2020 ini kita ibadah seperti ini? Ibadah secara online, saudara harus di rumah mendengar firman Tuhan, dengar firman. Tapi mari saudara, masih ada kesempatan kita dengar firman dengan sungguh-sungguh. Amin. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan istilahnya pemerintah mengatakan, pemerintah bukan melarang orang beribadah, tidak. Cuma pemerintah menyarankan karena situasi kondisi yang belum baik. Mari kita beribadah dari rumah. Stay at home. Bukan dilarang beribadah. Jadi saudara di rumah bisa beribadah. Ya kami sebagai hamba Tuhan tetap melayani saudara seperti ibadah hari Minggu ini dengan ibadah online. Ikuti secara baik, saudara. Sama hakikatnya, saudara. Mari kita mempersiapkan diri kita ini karena kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi. Saya ingatkan saudara, jangan sampai kita tertinggal. Kalau kita tertinggal, mau tidak mau kita akan masuk zaman antikristus. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir, saudara, nama kita harus tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Ini nama kita harus tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Supaya apa? Ketika dilihat, dibuka buku catatannya, dilihat namanya. Siapa namamu? Joni Sugiana. Dilihat, namamu tidak ada. Kamu tidak bisa dapat rumah ini. Rumahmu bukan di sini, tapi rumahmu di sana. Sudah, tinggal pilih. Rumahmu bukan di sorga, tapi rumahmu adalah di neraka. Kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Coba kita baca, saudara. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20. Ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Saya akan baca. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, jadi nama yang tidak tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah akan dilemparkan ke dalam lautan api. Apa sih itu buku kehidupan itu? Kitab kehidupan itu apa? Kitab kehidupan adalah kitab yang berisikan nama semua orang yang ditentukan untuk
diselamatkan. Saudara. Jadi itu kitab kehidupan itu dibuka. Jadi sekali lagi saya katakan, kitab kehidupan adalah kitab yang berisikan nama-nama setiap orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Ya, coba kita baca itu. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara, kitab itu dibuka. Jadi sekali lagi, kitab itu adalah catatan nama-nama orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Jadi tidak pandang bulu, mau besar kecil, anak-anak, orang dewasa, perempuan, laki-laki, mau bangsawan, mau rakyat biasa. Saudara, tidak ada perbedaan. Semua dibuka gulungan kitab itu. Dan orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi semua akan dihakimi menurut perbuatan mereka, saudara. Terutama yang namanya dikatakan, ya, namanya itu yang tidak tertulis di dalam buku kehidupan anak domba. Orang-orang itu. Tapi itu pun catat, saudara. Setiap perbuatan manusia dicatat dalam buku kehidupan. Saudara, kapan kitab kehidupan? Saudara, ini dibukanya pada saat itu, ya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah, ya, kapan kitab kehidupan itu dibuka? Jadi saudara, sekali lagi, kitab kehidupan adalah satu kitab yang mencatat nama-nama orang. Sekali lagi ya, yang untuk diselamatkan. Dicatat. Ya, semua nama-namanya dicatat. Juga perbuatan orang-orang dicatat dalam buku kehidupan, saudara. Kapan itu dibuka? Kitab itu. Wahyu 20 ayat 11-12. Wahyu 20 ayat 11-12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Perhatikan, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara, ada kitab kehidupan, ada kitab-kitab yang lain. Kitab kehidupan adalah nama-nama yang sudah ditentukan namanya sejak dari semula untuk orang-orang yang diselamatkan. Tapi kitab-kitab lain dicatat adalah perbuatan manusia. Saudara, sekarang itu di dunia ini dicatat. Itu kitab-kitab yang lain. Nanti semua dibuka. Kapan itu dibuka? Dalam ayat yang 11. Ya, kapan saudara? Pada saat tahta putih yang besar. Ya, artinya pada saat pengadilan Kristus, hukuman yang terakhir. Nah ini, tahta putih itu adalah pengadilan terakhir dari Kristus. Kapan itu tahta putih itu, saudara? Nah, kalau saudara belajar, saya pernah menyampaikan di sini tentang seminar tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Ya, saudara, saya review sedikit supaya saudara bisa memahami. Kedatangan Kristus itu 2 tahap. Tahap yang pertama, dia datang di angkasa. Dia akan menjemput gerejanya yang sempurna. Orang-orang yang tidak dijemput, yang tidak masuk dalam pengangkatan, akan masuk dalam zaman antikris. Jelas ya di sini. Nah, setelah itu Yesus datang yang kedua kali. Dia datang yang kedua kali, ya. Dia datang yang kedua kali, dia akan mendirikan gerejanya, mendirikan kerajaan di dalam dunia ini. Itu kerajaannya, dia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, saudara, itulah kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam pendiri kerajaan 1000 tahun ini, Kristus akan memerintah bersama siapa? Dengan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Dia. Tadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, yang mati dalam Tuhan akan diangkat masuk dalam kerajaan 1000 tahun.
Itu yang Wahyu 19 ayat 9. Berbahagia orang yang dipanggil pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara, setelah perjamuan itu tidak lama, itu hanya sesaat saja perjamuan kawin anak domba itu. Tapi mereka semua terus bersama dengan Kristus. Nah, saudara, orang-orang yang tidak diangkat ini, mereka akan masuk zaman antikris. Nah, setelah zaman antikris ini selesai, ya, selesai zaman antikris selesai, kerajaan 1000 tahun, iblis diikat. Jadi kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun itu di dunia, ya. Yesus sendiri yang sebagai jadi raja. Dia sebagai raja. Semua negara-negara di dunia sudah tidak ada. Indonesia, Amerika, China, semua negara sudah tidak ada. Hanya satu negara. Itulah Tuhan Yesus yang memimpin kepala negara. Itulah kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, ya, baru ini penghakiman. Ada lagi penghakiman, saudara. Ya, itu adalah orang-orang yang mati yang dari Hades. Perhatikan, saudara. Orang yang mati dalam Tuhan. Begini, saya beri sedikit. Kita percaya Yesus saat ini. Saudara dan saya, kita percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita meninggal, kita mati, atau keluarga kita yang sudah duluan dipanggil Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan sekarang rohnya berada di Firdaus. Amin. Nanti pada saat Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan diangkat. Inilah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Dia akan memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Tapi orang-orang yang mati yang tidak percaya Yesus, dia ditaruh di Hades. Sekarang mereka ada di Hades. Kapan mereka dibangkitkan? Dibangkitkan pada saat penghakiman yang terakhir. Tahta putih, pengadilan tahta putih, orang-orang yang ada di Hades itu dibangkitkan. Mereka akan diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Diadili, saudara, diadili. Tetapi juga ada orang-orang yang masih hidup, yang masih bertahan pada saat zaman antikris. Saudara, mungkin pada saat zaman antikris ini mereka ada yang masih bertahan, masih hidup. Dia lolos dari zaman antikris. Mereka juga akan masuk dalam pengadilan tahta putih. Itulah orang-orang ini yang akan diadili. Alkitab katakan, saudara. Ya, terima kasih di dalam Tuhan. Jadi tahta putih adalah pengadilan Kristus. Sang hakim adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan mengadili semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari pengadilan Kristus, saudara. Ya, ini saudara. Siapa yang diadili? Yang pertama adalah orang-orang yang masih hidup saat kedatangan Kristus. Saat kedatangan Kristus, orang-orang itu masih hidup, tetap akan diadili. Yang tertinggal, saya katakan yang tertinggal dari pengangkatan, artinya yang masuk dalam antikris tadi, ya, saudara. Yang kedua adalah orang yang mati di Hades, saya sudah jelaskan, akan dibangkitkan, akan dihakimi. Itu tadi Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 13. Artinya orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang namanya tidak ada di dalam buku kehidupan anak domba. Sampai sini Bapak Ibu, kalau kurang jelas, ya, saudara mungkin tulis di komen, tanya, nanti saya akan jelaskan, saudara. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan anak domba, itulah orang-orang yang akan dihakimi, saudara. Nah, sudah kasih di dalam Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kapan nama kita ini tercatat dalam buku kehidupan anak domba? Kapan, saudara? Jawaban sederhana. Ketika saudara percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan saudara hidup dalam pertobatan. Begitu saudara bertobat, saudara dibaptis. Setelah saudara dibaptis, namamu dicatat di dalam buku kehidupan anak domba. Amin. Dicatat namanya, saudara. Ya, jadi bagi Bapak Ibu saudara, kalau yang belum dibaptis, mari katakan, Bapak Pendeta, saya siap untuk dibaptis, supaya nama saya dicatat dalam buku kehidupan anak domba. Kata dibaptis adalah hidup baru di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah dibaptis, nama kita dicatat dalam buku kehidupan anak domba. Tetapi saudara, kalau kita sudah dibaptis, jaga hidup kita ini, amin. Jangan kita sudah dibaptis, kemudian nama kita sudah dicatat, kita hidup seenak maunya
Dicoret namamu nanti, saudara. Ya, artinya istilah orang Papua, jaga bau nama. Jaga namamu, saudara. Ya, jaga hidup ini, jangan sampai dihapus oleh karena kau mengkhianati Yesus, saudara. Ya, Wahyu 21 ayat 27, ayat-ayat terakhir, saudara. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang kekejian di hadapan Tuhan, itu tidak akan masuk. Artinya orang yang hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam setengah bertobat, entah begini lagi kumat, saudara, tidak akan masuk. Makanya saya katakan, saudara, kalau kita sudah dibaptis, mari kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan ini. Amin, saudara. Supaya nama kita terus tercatat, jangan sampai hilang. Karena kalau kita melakukan kenajisan, hidup di dalam dosa, Alkitab katakan sesuatu yang najis tidak akan bisa masuk. Otomatis tadinya namanya sudah ada. Oh, ini coret nama. Saudara, kalau saudara kuliah saja, sekolah saja, ya, nama saudara begitu daftar ada namanya. Tapi saudara nggak kuliah, tidak masuk. Sebulan 2 bulan sudah hilang, masuk tidak, keluar masuk dan sebagainya. Coret namanya. Di kantor pun seperti itu, saudara. Dicoret namanya, sudah hari ini sudah tidak disebutkan itu. Coret. Sama dengan Kristus juga seperti itu. Jangan sampai namamu yang sudah tertulis di dalam buku kitab kehidupan anak domba Allah, nama kita dihapus. Saudara, mari kita jaga, saudara. Ya, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 9, ayat terakhir kita baca. Haleluya. Ini firman pengajaran saudara ya, supaya bisa mengerti. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja itu, saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, terus keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Saudara, ini buang itu semua, saudara. Geram, kata-kata kotor, gak pantas. Ya, mari Bapak Ibu semua yang dalam Tuhan, yang saudara menyaksikan tayangan ini. Mungkin kita punya mulut kita tidak dijaga, perkataan kebun binatang keluar dari mulut kita. Mulai hari ini stop. Sudah bertobat kita punya mulut. Jangan gara-gara mulut kita ini nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Mari saudara, kita benar, kita mau hidup di dalam kebenaran. Karena ukuran yang tadi masuk dalam pengangkatan adalah tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, saudara, saya percaya kalau kita melakukan semuanya ini, yang tadi yang kita sudah baca itu, ya, kita melakukan semuanya, saya percaya nama saudara dan saya akan tercatat terus dalam buku kehidupan anak domba. Amin, saudara. Nama kita terus tercatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Biarlah saudara pagi ini kita bersyukur dapat merayakan ibadah pengangkatan Yesus ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Dan kita percaya dia terangkat dan nanti dia akan datang yang kedua kali di awan-awan yang permai
kita pun juga akan diangkat. Gereja Tuhan yang sempurna. Sekarang dia terangkat. Dia pergi pulang ke rumah Bapaknya di surga. Ya, untuk apa? Ya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, menyediakan kambing-kambing, rumah-rumah yang mewah, mansion house untuk kita semua. Namun saudara, ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara percaya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Amin. Ya, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus masuk dalam pengangkatan. Jangan tertinggal. Kalau kita tertinggal, kita akan masuk zaman Antikris. Itu sebabnya saudara, supaya kita masuk dalam pengangkatan. Ya, 1 Petrus tadi katakan, hendaklah kamu kudus, seluruh hidupmu kudus. Kita berjaga, jangan ada perut, jangan ada cacat celah. Tuhan mau sempurna di hadapan kita. Saudara, Tuhan mau sempurna kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, saudara, nama kita harus terus tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Demikianlah saudara kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya boleh sampaikan. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Pemain musik, kita akan masuk, saudara, akan masuk dalam prosesi perjamuan suci atau perjamuan kudus. Ya, kita persiapkan saudara yang di rumah, saudara persiapkan roti dan anggur. Nanti kita akan sama-sama, saya akan panggil dari tempat ini untuk kita sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus, saudara. Kita akan satu pujian. Masuk gerbangnya, Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Amin.
Pribadi-pribadi yang terangkat bersama dengan orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biarlah kerendahan hati semakin bertambah-tambah, menjadi pelayan Tuhan yang setia, mewartakan firman kebenaran. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan setiap hati yang sudah mendengar firman ini pagi hari ini, menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing untuk kemuliaan nama Bapa surga, menjadi saksi hidup yang setia. Terima kasih Bapa. Jika sesaat kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, agar lewat perjamuan kudus ini tubuh kami semakin dikuatkan dan hidup kami semakin dibenarkan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang begitu luar biasa. Kami sudah berdoa dan siap menyambut tubuh dan darah. Haleluya. Silakan Fadi. Masuk dengan hari
kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat jauh lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah darah Kristus. Dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau hadir di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan hidup di dalam pertobatan. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, supaya pada saat Engkau datang yang kedua kali, kami semua boleh terangkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami menjaga kehidupan kami mulai hari ini, supaya nama kami terus tercatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kami semua Tuhan, yang sudah mengikuti acara ibadah secara langsung. Baik saudara-saudara kami, para jemaat kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka semua. Lindungi mereka semua. Biarlah berkat Allah melimpah atas kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan semua saudara-saudara kami, kenalan kami yang menyaksikan tayangan ini secara langsung. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah melawati kami. Seberapapun kami yang ada di tempat ini, Kau juga sudah memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan aparat sampai yang di bawah, para gubernur, wali kota, RT RW, semua Tuhan, berikan hikmat akal budi dari surga, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Allah. Biarlah Tuhan, kami tetap berdoa supaya bangsa ini Kau selamatkan Tuhan, supaya kami semua di dalamnya kami boleh beribadah dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami tetap minta belas kasih-Mu Tuhan, supaya Kau dapat menghentikan terutama COVID-19 ini Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menghentikan ini. Kami hanya berharap minta kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pada saat waktunya wabah ini akan berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu atau saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, ada yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Apapun penyakit engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang punya masalah sudah dilepaskan dan dibebaskan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau pada saat masuk, dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Diberkatilah engkau pada saat tidur, dan diberkatilah engkau pada saat bangun. Diberkatilah buah kandungan. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, dan profesi. Diberkatilah kesehatanmu, dan dijauhkanlah penyakit atasmu. Tuhan melindungi engkau siang dan malam. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasihi, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih saudara semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.